Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang konco-konco teman-teman petani semuanya. Semoga kita selalu sehat, selalu bahagia, dan jangan lupa bersyukur atas apa yang kita miliki untuk saat ini. Oke, pada video kali ini tak sambi jedoli kacang ya guys. Kacang alias kacang tanah atau kacang prul yang ngaran ini. Yo, beginilah kondisi petani di desa setelah penanaman padi. Jadi setelah penanaman padi ada telo dan itu nanti disusuli dengan kacang tanah. Seperti itulah kegiatannya seperti ini, tapi semrawut ini guys, semrawut alias banyak suketnya karena kemarin itu tidak didangir alias bar nandur langsung tinggal lungo, tidak ada perawatan. Sebenarnya kalau menanam kacang itu ya sebelum ditanami kacang itu diluku dulu atau dicangkul disik biar tanahnya gembur, karena kalau kacang tanah itu kalau tidak digemburkan tanahnya itu kemungkinan tidak isi atau tidak bisa berbuah. Ya seperti ini ku saut bro ya campur telur campur iki bayem ini jedoli karena nanti kalau tidak dijedoli itu bunganya itu bisa menyebar dan nanti pas tahun depan itu tanaman cabenya itu juga bercampur dengan tanaman padi guys. Jadi itu bagi kami tanaman tanaman bayem itu sebagai gulma. Ada yang dipelihara tapi ya banyak yang dijedoli dan nggak tahu karena tidak bisa musnah itu biji bayem itu kalau di tanah walaupun dalam jangka waktu setahun itu tidak luntur guys. Jadi kalau kena hujan pas ada padinya itu juga masih ada. Nggak tahu bagaimana caranya menghilangkan itu biji sisi ini loh guys. Isi ini juga standar karena ini aja kebarengan dengan hujan jadinya jedole empuk. Nah, atos to biung ngalah lurus pokoknya semraut ono bayem terus ono kacang panjang. Nah ini seperti ini, jadi ada sukete lengan kene wedusan sepertilah proses kami sebagai petani di kampung yang hanya panen padi itu cuma satu kali dalam 1 tahun. Nah ini kacang panjang campur nih lur pokoknya karena khususnya di Gunung Kidul seperti ini musim hujan juga cuma terjadi di 1 kali kan guys, dan kondisi tanahnya itu kan juga di perenggan gak seperti di Jogja, di Bantul dan di lain sebagainya. Di sawah-sawah itu bisa ngelep tanah dengan air kali atau dengan air selokan, tapi kalau di kampung khususnya di desa saya itu di Gunung Kidul itu ya cuma 1 kali karena cuma mengandalkan air hujan untuk padi. Habis itu ya ono sing ditanduri wit kacang, ono sing ditanduri jagung, ono sing ditanduri deli, ono sing ditanduri apa itu lulur, ono sing ditanduri lombok, ono ngono kuwi. Jadi semuanya fleksibel karena kita cuma mengandalkan air hujan itu 1 tahun sekali, panen padinya cuma sekali. Susahnya kalau petani di daerah saya itu seperti itu, dan di lain lokasi itu panen padi kan bisa 2 kali 3 kali. Jadi hasil dari padi itu bisa 3 kali, tapi kalau di daerah saya itu cuma 1 kali panen padi. Nah inilah yang harus kita pelajari, dan jadi kita harus memanfaatkan lahan. Sebenarnya banyak lahan loh, tapi karena saya itu kurang fokus kemungkinan atau kurang ilmu atau kurang pengalaman. Sebenarnya tahun-tahun kemarin habis padi seperti ini tak tanduri wit lombok cabai itu loh, tapi untuk saat ini karena ini rendengnya atau penghujan itu double, jadinya belum berani untuk menanam cabai karena di tempat saya, di lokasi teman saya yang punya lahan itu
cabenya itu layu karena kebanyakan air. Cuacanya kan hari ini di bulan-bulan ini kan masih hujannya rada deres telur. Jadi kemungkinan faktor itulah. Jadi saat ini masih bergelut di kacang tanah ini. Nah, habis kacang tanah ini ya nganggur, tanahnya nganggur, hanya ada telo. Ketela itu. Jadi nanti panennya itu telo kan 7 bulan. Hanya pemanfaatan lokasi itu yang belum saya pelajari karena terkendala airnya jauh, dan kalau misalkan harus beli ini telonya seperti ini loh, telo yo nyambi panen kacang ya daden geni, terus yo jedol telo ini zamannya telo berambangan, kita bakar dulu ya. Jadi inilah aktivitasnya, seperti kalau pagi-pagi belum sarapan udah sampai ke Tegalan itu ya wes nggawe wedang putih karo daden geni, oke lusuk ke telo karena telonya kan masih banyak dan telanya itu empuk sekali. Jadi keaslian dari wong desa itu ya seperti ini, petani. Kalau pagi di kampung saya itu sering seperti ini. Jadi kalau pagi-pagi dari rumah belum sarapan itu udah bawa wedang air putih, terus dinyalas yo telo ya dibakar. Jadi ini yo seperti inilah kegiatan yang mungkin sahabat-sahabat semua belum mengalami, atau ini yang disebut dengan petani kuno atau petani jadul. Yang jelas kegiatan kami selaku di pertanian jadul zaman dulu itu ya seperti ini. Kalau pagi Tegalan itu ya tidak bawa apa-apa, cuma bawa arit untuk golek ramban. Nah ini pagi-pagi yo Ratu Gowo intinya ya cuma mau doli kacang dan itu buat ngisi perut lah. Nah kita lanjutkan. Jadi banyak sekali lahan tapi karena kondisi air yang belum bisa kita mencukupi, itu kita tidak berproduksi secara terus menerus di lahan. Karena yo banyak di daerah saya yang punya lahan dekat dengan air tapi udah bekerja di luar. Terus ada yang lahannya seperti saya itu banyak tapi jauh dari air pump maksudnya. Kalau di sini kan kalau beli air tangki juga mahal telur. Yo wis ngono kuwi. Dimaksimalkan untuk 1 tahun di musim penghujan itu, bahkan di musim itu pun tanaman juga kurang maksimal karena ya airnya megung. Ya ini alhamdulillah sudah bisa panen kacang walaupun hanya sedikit. Ya itulah pesen-pesen saya kalau mau tanam kacang yo dipacul sih saurunge nanam kacang, karena nanti nanam kacang itu hasil bisa maksimal itu tanahnya, pengolahan tanah harus bagus karena dia bisa mekar isinya itu kalau tanahnya itu gembur lho. Ya sedikit berbagi pengalaman bahwa menjadi petani itu yo rodok rekoso. Pokoknya rodok rekoso ini kalau petani di daerah saya. Ya ada yang ngomong wah jadilah petani itu penak, bisa menghirup udara segar di pagi hari, bisa santai. Ya benar, tapi harus cermat dalam hitung-hitungan segala sesuatu karena nanti kembalinya juga ke kebutuhan kita apa. Kalau bisa mencukupi dari pertanian ya tidak masalah, tapi kalau tidak cukup di pertanian ya pertanian itu nanti nomor 2. Yang pertama harus bekerja dulu, harus bekerja kayak nanti pulang terus kita ke sawah gitu ya guys ya. Sementara bagi pengalaman di dunia pertanian seputar perjalanan di pertanian di pelosok dengan kurang air seperti dulu, semoga menjadi inspirasi bahwa menjadi petani itu ya susah, harus panas, harus kuat hujan, harus kuat panas, rekoso, keringetan. Dan ini telanya juga sudah mateng, gerak-gerak dulu. Tetap semangat bagi teman-teman semua petani. Intinya video kali ini kita berbagi seputar pengalaman
saya sebagai petani yang kuno, petani jadul, agar bisa memanfaatkan lahan dengan semaksimal mungkin. Lah, kita kembali dulu ke telo ya. Telonya ini telo berambangan, jadi cuma dibakar gini aja bisa empuk atau gurih. Ini telo yang lagi viral di daerah saya ya, telo empuk ya seperti ini. Oke, selamat pagi, semoga teman-teman yang bertani sukses selalu, yang bertani bisa mengondisikan lingkungan, bisa manfaatkan lahan, dan juga bisa menghitung pengeluaran dan juga pemasukan, agar kalau bisa menjadi petani itu ya petani yang sejahtera, petani yang bahagia, petani yang santai, petani yang menghasilkan dan tidak terbebani dengan urusan-urusan lain. Jadi kita bertani, niat kita bertani, mensejahterakan keluarga, melestarikan lingkungan, dan melanjutkan perjuangan ketahanan pangan buat diri kita pribadi lur, dan semoga bisa berguna buat orang lain tentunya ya. Segitu dulu, semoga hari ini menyenangkan, hari ini bahagia buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa bersyukur ya. Tetap semangat dalam kondisi apapun. Selalu petani hebat dan salam sukses selalu. Semoga selalu sukses, selalu beruntung, dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.